Baik, pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan tata cara pengisian dokumen PDD UKPD sertifikasi dosen yang saat ini tahun 2002 sesi 1 tahun 2023 telah terbuka. Di sesi pertama ini perlu diketahui bahwa saat ini untuk pengisian biodata, persepsi portofolio dan deskripsi diri itu berlangsung dari tanggal 4 Juni sampai 18 Juni. Jadi diperhatikan jangan lewat masa pengisian agar tidak tertinggal mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan validasi biodata. Nah, pengisian validasi biodata dimulai dari eh, informasi nomor peserta atau nomor NIDN. Ini sudah ada. Ini pengisian nama lengkap sudah berisi, diambil dari pangkalan data, kemudian gelar depan, diisi gelar depan jika ada, misalnya profesor, doktor, veteranus, dan seterusnya. Jika tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian untuk gelar belakang, jika eh, ada tambahan gelar depan, misalnya PhD atau gelar tambahan setelah MPD, ditambahkan saja dengan cara mengetik langsung di keyboard. Kemudian NIK dan NPWP, jika NIK ini sudah terhubung dengan data pangkalan data juga. Kemudian untuk nomor pokok atau NPWP, ini jika masih kosong silahkan diinput, ditambahkan dengan cara mengetik keyboard. Kemudian nama di NPWP, jika sudah seperti ini, sisa ditambahkan nama kalau ada perubahan di nama NPWP, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat rumah. Kemudian nomor handphone, alamat email yang aktif, kemudian pangkat kepegawaian mulai dari pangkat pegolongan, jabatan akademik sampai saat ini sudah sampai di mana. Ini semua data diperoleh dari pangkalan data. Kemudian untuk di pengisian akademik, Bapak Ibu, ini daftar isi institusi sesuai pangkalan data. Kemudian bidang keilmuan, ini sisa dipilih Bapak Ibu bidang keilmuannya di apa saja. Ya, bidang keilmuannya itu memilih beliau ini coba pilih di bagian pendidikan dasar. Oh, sepertinya sudah ini manajemen. Nah, bidang ilmu ini eh, pertimbangan menentukan bidang ilmu sebaiknya disesuaikan dengan ijazah terakhir, bisa juga sesuai rumpun ilmu keilmuan, eh, dan tridharma kebanyakan ke bagian apa saja. Misalnya eh, di manajemen. Nah, ini sisa dipilih, kemudian mata kuliah yang diampuh, dipilih salah satu yang menjadi mata kuliah kuliah pokoknya, etika dan profesi keguruan. Kemudian karya yang dianggap paling fenomenal ini merupakan isian untuk
Oke, tidak cuma rekam kayak ini. Isiannya misalnya judul penelitian yang saya anggap paling fenomenal, itu adalah judul apa penelitian yang telah dimenangkan melalui hibah kementerian. eh, Misalnya judulnya adalah inovasi model. Misalnya judulnya seperti ini. Nah, ini eh, adalah judul yang merupakan karya paling fenomenal. Nah, isian karya paling fenomenal ini sebenarnya bisa buku jika dianggap paling fenomenal, bisa haki, judul artikel ilmiah yang telah terbit di jurnal, misalnya di jurnal bereputasi ataukah di jurnal yang telah terakreditasi, dipilih salah satunya saja, dipilih salah satunya. Nah, setelah diisi kemudian disimpan. Setelah disimpan kita kembali. Kemudian yang kedua adalah unggah pas foto. Jadi mengunggah pas foto ini eh, tambahkan diklik mengunggah pas foto. Kemudian di pengunggahan pas foto ini ketentuannya ada 5. Pertama, pas foto ini harus pas foto yang close up, kemudian bersifat resmi. Untuk laki-laki memakai seragam sipil lengkap atau PSL perlu diperhatikan, misalnya pakai jas. Kemudian wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas. Ukuran fotonya ini proporsinya 4x6. 4x6, kemudian ataukah pikselnya 400 piksel kali 600 piksel atau lebih besar dari rasio eh, lebar atau tinggi. Harus 4/6. Kemudian backgroundnya perlu diperhatikan atau latarnya itu latar belakang yang polos warnanya, untuk laki-laki berwarna biru dan untuk perempuan berwarna merah. Ini perlu diperhatikan karena foto ini akan muncul di sertifikat sertifikasi. Ya perlu memperhatikan latar belakang warna dan fase foto itu close up. Kemudian ukurannya itu paling besar 500 KB. Lagi 500 KB. Nah, kemudian cara memilihnya ini sisa di browse ya. Kita di browse, pilih dokumennya di dalam komputer, kemudian unggah filenya. Setelah diunggah, ini akan terisi di sebelah kiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah isian daftar riwayat hidup. Nah, isian daftar riwayat hidup. Nah, setelah diklik untuk isian daftar riwayat hidup, misalnya ini tadinya masih kosong. Saya coba ini terus terlebih dahulu. Eh, yang ada di dalam ini adalah
Misalnya baru ijazah S1. Baik, selanjutnya adalah tata cara pengisian daftar riwayat hidup di layanan sertifikasi dosen atau bagian ketiga. Untuk pengisian data riwayat hidup ini dipastikan seluruh kelengkapan data itu telah diisi, mulai dari riwayat hidup, kemudian riwayat pelatihan profesional, ini di bagian kompetensi dan kualifikasi. Kemudian untuk pengalaman belajar di bagian pelaksanaan pendidikan, ya di bagian pengajaran. Kemudian untuk termasuk juga riwayat bahan ajar, riwayat penelitian. Riwayat penelitian ini di bagian pelaksanaan penelitian. Sini ada penelitian, publikasi karya, paten, dan haki. Dipastikan semua data tersebut telah diinput untuk kemudian diklaim di kolom riwayat penelitian. Kemudian riwayat publikasi, karya ilmiah atau karya seni. Kemudian riwayat pertemuan ilmiah, riwayat pengabdian. Nah, riwayat pengabdian ini di bagian pelaksanaan pengabdian. Untuk pengabdian ini ada 4 komponen, mulai dari pengabdian, pembicara, pengelola jurnal, dan jabatan struktural. Dipastikan data riwayat pengabdian tersebut telah diinput. Kemudian yang terakhir adalah riwayat keterlibatan dalam organisasi profesi ilmiah. Bagaimana cara mengisi atau mengklaim daftar riwayat hidup tersebut? Kita mulai dari riwayat pendidikan. Nah, ini sudah ditambahkan untuk ijazah. Cara menambahkannya di bagian tambah sebelah kiri. Kita coba lihat di sini untuk S2 di tersedia di Universitas Negeri Makassar untuk bidang ilmu manajemen pendidikan. Setelah tercentang, klik simpan. Setelah ditambahkan atau istilahnya di sini diklaim, akan muncul di daftar riwayat hidup menu Serdos itu tambahan untuk pendidikan selanjutnya. Sehingga sudah bertambah menjadi 2. Di hanya satu, ijazah S1, kemudian yang kedua S2, ijazah S2. Kemudian untuk riwayat pelatihan profesional, ini sudah ada eh, tambahkan juga untuk pekerti. Cara menambahkannya juga sama, klik tambah. Hanya untuk riwayat pelatihan profesional ini dia di bagian kualifikasi, kemudian diklat. Ini sudah tidak ada karena tadi sudah terpilih. Ini sudah ada. Jadi pekerti. Kemudian yang kedua adalah riwayat pengalaman mengajar. Nah, riwayat pengalaman mengajar ini adalah riwayat mata kuliah yang pernah diajarkan selama menjadi dosen. Karena itu, cara untuk mengklaim riwayat hidup ini adalah sebaiknya per semester. Kita lihat dari susunannya ini, genap 2023-2024 ini bersusun. Diklaim, kalau kita lihat ini dari genap 2027 ini ada 7 kuliah. Kita klaim, kemudian kita centang, kemudian di bagian bawah ini ada simpan. Kemudian yang ditambahkan seterusnya. Nah, setelah ditambahkan, susunannya akan berjenjang ke bawah untuk semester genap 2023-2024. Kita coba tambahkan untuk genap di ini tadi genap ganjil ya. Sekarang kita untuk 2022-2023. Coba centang ya. Ini sepertinya sudah tersusun. Untuk cara isian atau mengklaim atau kuliah.
Ini adalah ini sudah terinput ke dalam. Dipastikan kuliah tersebut telah tercentang semua. Kemudian riwayat bahan ajar. Riwayat bahan ajar ini klik tambah merupakan bahan ajar di setiap mata kuliah. Jadi dipastikan bahan ajarnya telah di-upload di bagian pendidikan, bagian bahan ajar setiap mata kuliah. Di misalnya untuk mata kuliah psikologi pendidikan, ini bahan adanya belum ada karena memang belum diisi bahan ajarnya. Kemudian jika sudah ada, di sini eh, eh, akan muncul beberapa pilihan bahan ajar. Kemudian jenisnya itu ada dua, dia bentuk cetak ataukah non cetak. Silahkan dipilih. Perbedaannya kalau memang dicetak ini bahan ajarnya ini dalam misalnya buku cetak, artinya dia bentuk fisik diberikan kepada siswa. Kalau non cetak adalah bahan ajar yang tidak dicetak untuk dapat dijadikan bahan ajar oleh mahasiswa. Yang sifatnya misalnya online yang disebar kepada mahasiswa atau yang dimiliki oleh dosen bahan ajar kepada mahasiswa. Nah, ini karena belum ada cara pengisiannya itu di bagian pendidikan, kemudian di bahan ajar. Nah, di sini masih kosong memang, Bapak Ibu. Cara pengisiannya itu tambahkan, tetapi dipastikan bahan ajar itu telah tersedia dari setiap mata kuliah sehingga untuk menginputnya sisa ditambahkan di bagian ajar di bagian pendidikan tersebut. Ini pelaksanaan pendidikan. Bisa di sini di pilihan pertama, kegiatan pengembangan program tatap muka, yaitu RP atau perangkat pembelajaran. Nah, ini yang kedua. Nah, ini. Kalau bahan ajarnya berbentuk buku, eh, dapat dipilih di bagian yang pertama. Kemudian bahan ajarnya ada pilihan di sini adalah buku ajar, ketercapaian. Ini misalnya dia bentuk teknologi tepat guna, jenis luaran lainnya, ataukah publikasi, HKI, buku, pembicara, atau visiting scientist. Misalnya karena ini buku ajar, kita pilih buku. Kemudian, apakah ini masuk di salah satu luaran kegiatan penelitian dan pengabdian? Jika dia merupakan luaran penelitian atau pengabdian, biasanya di bagian bawah ini ada pilihan muncul dari pelaksanaan penelitian atau pengabdian. Jika tidak, tidak perlu diisi. Nah, kemudian ini judul bahan ajar. Ini adalah judul dari buku tersebut. Hanya adalah model pembelajaran tematik. Dan tanggal terbit ini tanggal berapa? Misalnya terbit di 2023. Penerbitnya siapa? Misalnya diterbitkan oleh ILIN, nomor ISBN-nya berapa, kemudian SK penugasan untuk menerbitkan buku tersebut, tanggal SK-nya berapa, ini misalnya saja, eh, tanggal SK-nya tanggal berapa, kemudian di bagian ini ada file dokumennya. Silahkan dicari di bagian file komputer Bapak Ibu. Saya memilih salah satu file bahan ini sebagai contoh saja. Dipastikan filenya itu berbentuk PDF, Bapak Ibu. Kemudian di bagian ini adalah nama dokumen, berarti buku ajar mata kuliah profesi, misalnya tadi psikologi pendidikan. Dan keterangan boleh diisi buku bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan. Jenis dokumen ini di sini kita lihat beberapa pilihan.
Jika ada pilihan buku boleh, kalau tidak ada lainnya. Kemudian tautkan dokumennya. Ini adalah tautan dokumen drive dari buku tersebut. Jadi buku tersebut sebaiknya telah tersedia di drive, karena sister ini sekarang berbentuk sister cloud, maka sebaiknya ditautkan linknya di sini. Ini drive. Nah, ini contoh saja. Kemudian nama pengarang, urutan keberapa, misalnya urutan pertama, afiliasinya, perannya sebagai apa? Perannya sebagai tentu penulis. Jika lebih dari satu, silahkan ditambahkan di bagian ke bawah. Kemudian lebih dari dua, tambahkan lagi, dan seterusnya. Ini kalau ada eh, penulis dari mahasiswa atau penulis dari yang lain, kemudian simpan. Ini tadi terbaca, misalnya tadi tanggalnya ini saja. Oke. Ini cara memilihnya, bukan diketik langsung, tapi dipilih menggunakan sistem. Filenya misalnya tadi ini. Dan lalu jenis dokumennya apa, lainnya saja. Nah, ini tautan dokumen yang telah berada di drive. Nah, pengarangnya terlibat dan tulis lain. Kita coba simpan. Nah, data buku bahan ajar telah berhasil tersimpan, sudah ada di bagian nomor 1. Sekarang kita ingin coba menambahkan buku bahan ajar ini ke mata kuliah yang telah diampu pada bagian layanan Cerdos. Jadi kembali ke layanan Cerdos, ke pesertaan Cerdos, kemudian langsung ke bagian isian daftar riwayat hidup, kemudian produk bahan ajar. Langsung ke bagian produk bahan ajar. Nah, kita coba tambah. Kita coba lihat apakah bahan ajar yang telah ditambahkan tadi sudah muncul. Ah, ini sudah muncul. Kita pilih model pelajaran tematik. Nah, di sini bentuknya karena misalnya saja contoh adalah berbentuk cetak, kemudian centang. Setelah itu bisa dilanjut ke buku yang kedua, mata kuliah yang kedua maksud saya, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, beberapa mata kuliah ini berulang di setiap semester. Jadi ini berulang lagi. Jadi dapat diklaim juga seperti ini, atau tapi untuk diklaim masuk ke sister sebenarnya cukup 1 kali saja. Sekali lagi cukup 1 kali saja, tidak perlu berulang bahan ajarnya di dalam setiap semester. Kita klaim. Nah, ini sudah muncul bahan ajar untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Kemudian untuk riwayat penelitian, kita tambah. Nah, ini belum ada karena belum diinput riwayat penelitian yang telah dilakukan dari dosen yang bersangkutan. Nah, riwayat penelitian ini dipastikan telah diinput pelaksanaan di bagian penelitian dan penelitian. Kita coba lihat di bagian ini. Nah, di sini ditambahkan. Nah, kemudian selanjutnya publikasi. Halnya dengan ya, untuk buku publikasi ini banyak jenisnya. Di sini disebutkan book chapter, nasional internasional, jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional internasional bereputasi, artikel ilmiah, makalah, proceeding, haki, poster, rancangan atau karya seni rupa, karya desain atau karya sastra. Ini sebenarnya sekali lagi telah diisi di bagian penelitian, publikasi dan menu pelaksanaan penelitian, paten dan haki. Nah,
Di sini sudah ada beberapa. Kita bisa melihat ini sudah ada di tahun 2023, judulnya ini. Nah, untuk menariknya sisa dicentang. Ini sudah bagus karena sudah dilengkapi dengan linknya. Kemudian simpan. Nah, sudah masuk untuk tambahan eh, satu karya publikasi atau karya seni yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat pertemuan ilmiah. Klik tambah. Ini sudah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan keterlibatan dalam pertemuan ilmiah. Mulai dari tahun 2010, ini kita bisa lihat di kegiatannya adalah penetapan susunan komposisi personel DPD Gerakan Indonesia Anti Narkoba. Ini merupakan sini ada pilihan jenisnya konferensi kah, seminar kah, lokakarya, simposium atau workshop. Nah, jadi perlu dilihat ini adalah jenisnya apa. Misalnya ini adalah lokakarya, kemudian perannya sebagai apa. Nah, misalnya sebagai peserta. Kemudian jangan lupa dicentang di bagian filik. Ini harus dilengkapi semua. Eh, ini jenis kegiatannya apa saja, misalnya seminar-seminar, atau workshop, atau konferensi, atau lokakarya. Klik simpan. Jadi semakin banyak kegiatan-kegiatan ilmiah, atau jika masih ada yang belum terinput dan belum masuk di bagian riwayat pertemuan ilmiah, dapat ditambahkan di bagian tiga bagian. Pertama, pelaksanaan pendidikan, orasi ilmiah, pelaksanaan pengabdian sebagai pembicara. Jadi Bapak Ibu yang sering melakukan eh, kegiatan workshop dan Bapak Ibu sebagai narasumber atau pembicara, ditambahkan di bagian pengabdian, bagian pembicara, kemudian kembali ke menu layanan Serdos di bagian riwayat, dan akan muncul di bagian riwayat pertemuan ilmiah, kemudian di klien. Kemudian yang ketiga adalah di bagian penunjang. Di bagian penunjang, penunjang lainnya. Yang bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Kemudian riwayat pengabdian. Riwayat pengabdian, di sini ada dua riwayat pengabdian yang telah ada. Nah, di sini di 2021 telah dilaksanakan pengabdian, ini sisa dicentang, dilengkapi dengan perannya sebagai apa, kemudian klik simpan. Semua riwayat pengabdian yang telah dilaksanakan selama menjadi dosen, silahkan ditambahkan di bagian pengabdian, kemudian dilengkapi laporan, surat keterangan, luaran, kemudian kembali ke layanan Serdos, dan tambahkan di riwayat pengabdian. Dan yang terakhir itu adalah keterlibatan di kegiatan organisasi profesi. Nah, ini ada satu, jika sudah muncul di bagian gerakan, di bagian halaman riwayat organisasi profesi ilmiah, sisa dicentang, kemudian klik simpan. Jika belum muncul, kembali ke bagian penunjang, tambahkan di organisasi profesi. Ini jika muncul, klik centang dan simpan. Organisasi profesi ini bagi Bapak Ibu tentunya buktinya adalah SK, kartu keanggotaan, kemudian eh, ya SK kepengurusan atau sertifikat keanggotaan, ditambahkan di bagian penunjang dan organisasi. Nah, ini adalah tata cara pengisian untuk riwayat hidup dari seluruh komponen yang telah uh, ada di riwayat hidup. Nah, ketika selesai, Bapak Ibu, uh, jika masih belum uh, masih merasa masih ada tambahan, tidak perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu, cukup disimpan dulu seperti ini dan dicari data-data yang lain yang kemungkinan belum terinput di layanan sistem. Setelah ditambahkan, kemudian
klaim di bagian provide ini. Setelah itu dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi, kembali di sini di samping kanan ini yang telah diverifikasi semua akan berubah menjadi centang, bukan lagi silang, tapi centang. Kemudian yang keempat adalah pengisian instrumen persepsional diri. Nah, ini belum muncul karena sepertinya ini ya belum dilakukan pembagian eh, apa namanya penilai persepsi kepada admin PSD PTU Sister Perguruan Tinggi Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah dapat dilakukan pengisian memberikan data-data nama mahasiswa 5 orang, kemudian dosen atau teman sejawat, yang dimana penentuan teman sejawat ini saya menyarankan adalah orang yang pernah berkontribusi dalam Tridharma, misalnya sama-sama melakukan penelitian, sama-sama melakukan publikasi, dan sama-sama melakukan pengabdian pada masyarakat. Kemudian atasan dan Pak Ibu. Setelah diberikan data tersebut akan ada token yang diberikan kepada Bapak Ibu atau ke mahasiswa yang bersangkutan. Ketika sudah terklaim tokennya, maka menu yang keempat ini untuk pengisian persepsi diri sudah dapat dilakukan. Kemudian penyusunan dokumen pernyataan diri atau yang kelima. Nah, di sini ada beberapa bagian yang perlu diisi. Yang pertama itu adalah narasi mission statement. Narasi mission statement ini sebenarnya lebih kepada misi misi Bapak Ibu yang menjadi pernyataan diri dalam mengimplementasikan Tridharma yang dipilih, mana yang paling memiliki kontribusi besar sebagai seorang dosen dari Tridharma yang ada, pengajaran, penelitian, pengabdian, atau ya pengajaran, penelitian, ataukah publikasi pengabdian kepada masyarakat. Jadi dipilih salah satunya yang dimana itu merupakan passion Bapak Ibu. Dengan demikian, Bapak Ibu sebagai dosen akan dapat membobot dari mempertimbangkan pembobot tersebut dari masing-masing 3 unsur Tridharma tersebut. Misalnya di bagian pengajaran, karena passionnya Bapak Ibu lebih banyak ke pengajaran, maka dijadikan bobotnya 50%. Terus yang kedua adalah kegiatan pengabdian. Pengabdian saya cukup banyak, maka dipilih 30%. Dan publikasi karya ilmiah saya cukup tidak terlalu banyak, dipilih 20%. Hingga yang paling diunggulkan adalah pengajaran. Karena ini yang menjadi passion Bapak Ibu selama melakukan Tridharma, selama menjadi dosen. Demikian sebaliknya, misalnya selama menjadi dosen, Bapak Ibu lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, menggunakan hibah-hibah, terlibat di riset-riset, kemudian menetapkan sebagai publikasi paling banyak. Nah, untuk bagian pengajaran, nomor yang kedua, dan pengabdian nomor yang ketiga. 100. Catatannya Bapak Ibu sekalian adalah paling sedikit 10%. Jadi jangan kurang dari 10%. Kemudian selanjutnya adalah isian RPS. RPS ini adalah RPS yang dibuat kegiatan video pembelajarannya. RPS ini maksimal 2 MB berbentuk PDF, diupload filenya ke Drive, kemudian tautkan file RPS-nya langsung diupload di sini, bukan ditautkan. Tapi videonya saja yang ditautkan. Jadi videonya setelah dibuat, Bapak Ibu dibuat diedit dan diupload ke YouTube, kemudian link YouTube-nya diinput ke bagian di bawah sini. Setelah dokumen RPS telah disimpan, di bagian sini akan muncul. Nah, setelah itu kembali. Demikian pengisian dokumen
eh, biodata, persepsional, dan portofolio dan deskripsi diri atau PDD UKTPT eh, dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.